Ya, Abi, Muslim saya. Oh ya, Gimana keadaan Abi di sana di Amerika? alhamdulillah sehat walafiat. Iya, syukurlah. Kalau di Amerika lagi musim apa, Bi? Apa sama kayak dengan di Indonesia? Cuacanya mulai dingin. Ini bulan Oktober. Oh. Sebenarnya mulai September sudah mulai dingin, tapi Oktober makin dingin. Di sana kalau musim kawin bulan berapa, Bi? Itu musim durian. Kalau kawin itu musim durian. Abi jangan nyinggung saya dong. Kalah. Nah, Abi kalau sama Amin kalah, udahlah Abi diam aja. Karena Bang Amin sudah tahu kartunya Abi. Iya, dia tahu semua. Saya suka nipu dia ada yang bilang makan uang, ternyata saya makan martabak. Apa sih kau tanya musim kawin? Memang tanggal itu yang kau rencana ke sana bulan-bulan itu ya? Yo, Ibi. Udahlah tinggal di Amerika aja, Pak Aming. Tapi yang menyelesaikan lagi di Amerika ya susah ya, Pak Amin. Ya susah, harus mulai dari pom bensin, mulai lagi dari angka 0. Kenapa wafat nggak mau ikut saya yang sudah meninggal dunia dalam berita? Kok masih senang di sana? Apa alasan mau wafat? Ini kalau untuk memberikan sebuah alasan, saya nggak bisa, Abi. Iya. Nah, Pelan-pelan lah. Salin DM lah. dia lagi ya betul. Iya. Di interogasi lewat DM sama Bang sama Abi. Di interogasi lewat DM. Itu murid-murid saya sudah banyak loh yang masuk Kristen. Murid di pesantren dulu, karyawan-karyawan saya. Bahkan saya baru beberapa, ya 2 tahun saya masuk Kristen. Di Cirebon itu mantan karyawan saya itu 35 orang menuhin gereja. Ya awal mulanya nggak tahu tentang Kristen, nggak tahu apa-apa gitu. Tetapi begitu menikmati makan, menikmati di dalam Kristen, oh ini dia gitu. Karena begitu kasih Allah besar sekali kasihnya itu, maka dikorbankan. Kalimat-kalimat itu meresap dalam hati itu. Akhirnya ya saya makin kuat. Mula-mula saya hanya mau membela karena ada rumah ibadat yang dikeroyok sama orang-orang berjubah. Mula-mula begitu. Begitu saya lebih dalam mempelajari Injil. Kalau dulu saya itu menulis Paulus yang pelin-pelan. Menulis Paulus itu Paulus pelin-pelan itu diktat. Saya melakukan dakwah di kota Solo, masih kuliah. 15 orang Kristen masuk Islam. Begitu saya masuk, gila ini. Ini kitab suci, gila. Ini cara hidup toleransi dan damai hanya bisa lewat kitab suci ini. Jadi nggak mungkin saya tetap berkeyakinan seperti itu, maka saya belajar, saya mengajar, saya pindah-pindah STT, saya mengajar di beberapa STT. Jadi akhirnya saya memilih jalur Senggol Bacok. Senggol Bacok itu penginjil.
Dan itu resiko. Saya tahu apa arti resiko itu. Saya tetap maju. Orang yang mau minum madu, dia harus sabar menghadapi sengatan tawon. Tapi sengatan tawon juga itu kenikmatan yang luar biasa. Malah jadi obat sekarang, walaupun bengkak-bengkak nantinya. Jadi kalau Bapak kurus, wafat ini kurus, ya ini disengat tawon aja. Nah, biar cepat gemuk. Iya. Tapi jangan makan madunya ya, Mas. Iya. Kayak ini Ya. ada si keluarga ini. Jangan makan madunya, biar tawonnya aja yang nyengat. Bisa aja Bapak. Ya udah kamu disengat terus sama Habib Rizik sono. Oke, ini ada si keluarga ini. Selamat malam keluarga. Malam Pak, malam. Oke, kamu ngomong apa tadi di bawah tentang saya? Ya kalau Bapak pintar, jangan seperti itu. Maksudnya begini. Kita yang awam ini untuk mendengarkan pun tidak enak. Oke, begini Pak ya. Anda mungkin baru di TikTok. Saya di TikTok sekelas pendeta maki saya untuk menolak bantuan Yesus bukan Bapak. Ya udah kalau Bapak tadi tidak terima, ya udah Bapak turunkan, ngapain diperpanjang perdebatan sampai Bapak botol-botolkan. Diam dulu, oke? Saya paling gak suka sekali kalau terlalu mau menjelaskan itu membantah. Tolonglah kalau Anda juga tidak paham, jangan marah-marah. Coba kamu buka kamera dulu, saya lihat. Biar kita di sini asik. Buka kamera, kita di sini ngobrol santai. Saya sudah buka kamera ini. Aduh, ini bukan tandingan saya ini. Ini tandingannya Bang Amin langsung. Saya nggak mau berdebat tentang agama, saya nggak paham agama, cuman saya mau belajar. Makanya belajar. Cara Bapak terlalu bahasanya kasar banget. Kalau Bapak tadi nggak suka, turunkan aja itu. Jadi kita mau belajar ke Bapak pun jadi bingung kayak gini. Ya nggak apa-apa, oke? Belajar. Memang harus keras memang. Karena kalau saya harus lembut-lembut, diajarin membantah saya. Kebanyakan ya, orang bodoh itu banyak mulut. Ketika di dalam pengajaran, bukan berpikir, tapi mulut yang banyak. Kebanyakan rata-rata. Harusnya kalau pintar, kalian dengar perkataan saya, statement saya. Baru kalian bantah apa yang salah dengan perkataan saya. Tetapi kebanyakan orang bodoh itu apa? Baru mendengar sedikit, tanpa berpikir mulut lebih cepat. Rata-rata orang bodoh itu mulut lebih banyak, lebih cepat daripada otak. Itu persoalannya. Oke Pak, terus Bapak perolok bodoh botol gini-gini gitu-gitu. Ya, kamu mau sampaikan ini untuk apa? Tuh, jadi kau juga belajar. Saya udah bilang saya mau belajar. Ada diam aja lah, saya pusing hadapi kau ini. Oke, selamat malam Pak Robert. Ya, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Gimana Pak Robert? Bersama teman-teman di Komaunya Putri. Selamat pagi Ya. semua. Selamat Oh. pagi. Mau belajar lagi akan pengenalan akan Tuhan yang sebenarnya gitu. Gini Bang Wir. Kita buka di Yohanes 10 ayat 30 tentang perkataan Yesus itu, aku dan Bapa adalah satu. Berarti di situ apakah ada dua pelaku utama atau satu pelaku utama Pak Bir? Satu, tetap satu itu. Oh, dari pemahaman teks originalnya, Pemahaman di situ dia menggunakan kata apa? Kata kai di situ kan? ego kai hau pater esmenten. Oke, Ya, kai. ego ego Itu kai di situ kalimat apa? Penghubung, konjungsif. kalimatnya ini penghubung sandang kan? Ya betul. Bukan sandang, konjungsif. Kondusif ya benar. Lalu kalau Saya jelasin terjemahan aja, dalam King James Version, I am the Father. Berarti Ya, ada I and the Father kan bentuk kata ganti orang pertama jadi he. Jadi I and he ya.
the Father. Ya, kita lihat teks asli aja lah. Bukan. Nah itu bukan Pak, the sebentar Father Pak. itu. Pak Robert. Itu lihat di layar nggak saya tampilkan? Nah, di situ kan I'm and the Father hand Eisman. Memang Eisman-nya di situ mengandung plural, dua oknum memang. Kalau kita mau membuat pernyataan maka A bukanlah B. Harus ada A bukanlah B untuk menyatakan bahwa A adalah B. Mesti ada dua subjek atau objek misalnya. Nah sekarang di sini aku dan Bapak satu pakai kata his yang bentuk gendernya tidak dibedakan, yaitu dengan kata hand. Tetapi saya di sini mengambil sores dari Yunaninya itu his. His ini kita lihat di bawah tuh Pak, translate as. Pada kata satu digunakan 306 kali. First pertama bisa. Nah di sini ada kata Pak, individual bisa. By one, on one man Pak. Di sini one man. Nah, terus only one, same thing. Nah, sekarang kenapa saya ambil one man dan same thing? Jadi diartikan gini Pak, aku dan Bapak itu satu orang atau orang yang sama. Kenapa saya ambil yang ini? Karena kita lihat di ayat 31-nya Pak, sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia Pak. Betul nggak Pak? Betul. Betul ya Pak ya? Mengatakan ya demikian. Buat orang Yahudi Pak, orang Yahudi nggak ada yang tritunggal Pak. Ketika Yesus berkata aku dan Bapa satu, orang Yahudinya nggak kudu colek-colekan antara sesamanya. Roh Kudusnya nggak dia sebut, gimana bro? Lemparin batu nggak nih? Nggak begitu Pak. Jadi kalau Yesus sudah ngomong aku dan Bapa satu, langsung lempar batu, artinya Yesus menyamakan diri dengan Bapa Pak. Paham ya Pak ya? Apalagi hes itu pakai kata hand yang gendernya disamakan Pak, antara Bapa dan Anak tidak ada perbedaan. Sampai sini udah paham ya Pak? Udah Oke, paham. lanjut Bill. Nah, lanjut. Itu aja. Karena orang Bani Israel kan lebih percaya Nabi Musa waktu memberikan di Ulangan 6 ayat 4 itu ya Pak. Iya. Ya, shalom Pak Saifuddin. Ya. Ya, saya Samuel Sian Pak Saifuddin sebenarnya. Oh. Gitu. Gitu. Ya. Lanjut Pak Robert. Lanjut Bill. Amin. Dan atau Pak Saifuddin mau bicara silakan. Nah itu Pak, datanya udah ada ya Pak ya, saya tampilkan ya. Yohanes 10 ayat 30. Ya, saya nggak nanti dikejar Muslim saya. Nanti dulu. Ya, siap. Mereka berantem Lanjut, Bill. terus kalau saya ada. Nanti punya saya nanti dijatuhin sama mereka. Oh, di Bennett. Iya. Ya, siap. Oke ya Pak Bil, terima kasih ya Pak Bil. Kemanapun saya naik, mereka benci. Begitu Pak Robert. Atau saya turun dulu ya, saya ada kegiatan, maaf Bung Billy, terima kasih banyak. Ameng. Oke. Abi, sehat Tuhan berkati Abi. Berarti saya nggak dibawain martabak ini, saudara saya. Terima kasih. Abi suka martabak guys. Abi suka martabak. Di sini juga terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati Thank semua you so ya. much. Berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Amin. Bapak. Iya Abi. Oh Natalia ya, Natalia. Ya, thank you Abi, sehat Terima kasih selalu. banyak ya. Tetap Silaturahim. semangat. Ya, Siap Abi. Tuhan Yesus Ya. berkati Abi. Ya, sama-sama. Oke, bye Abi. Ya, sama-sama. Satu-satunya pendeta selain istri Joshua Tehu yang berani turun bagi-bagi sembako di jalanan, dia tuh yang lain pada nggak ada yang berani, takut COVID. Iya. Dan juga Ya, jadi teman-teman Tritunggal ya, saya jangan. Oke, kita fokus dulu ya. Jangan kalau kita bicara lain lagi udah melebar, sepi nanti. Oke, jadi teman-teman ya, di dalam pengajaran, saya jangan ini bunyi angin ini siapa ya? Saya mute. Di mute sayang, coba saya mute. Oke. Jadi memang ya teman-teman Kristen ini
banyak diajarkan tidak mengenal Tuhan ya, dengan ajaran yang ada di gereja. Jadi harus pahami dulu siapa Tuhan yang sebenarnya ya. Tuhan para nabi itu siapa? Kemudian kita lihat sama nggak dengan Tuhan kita. Kita harus tahu prinsip ketuhanan itu tidak pernah berubah. Iya dan amin itu pasti dia selalu itu Tuhan yang sama. Jikalau Tuhan yang sama ya, Tuhan yang sama dengan para nabi, berarti Tuhan Yesus itu adalah siapa? JTVV itu sendiri. Makanya banyak orang Kristen kalau ditanya siapa apa arti nama Tuhan Yesus kebingungan. Karena saya kasih contoh aja lah, Ortodoks saja menolak kok nama JTVV. Ortodoks itu tolak. Saya sudah banyak diskusi dengan Ortodoks, mereka menolak nama JTVV. Sehingga kalau mau ditanya dari Romo-Romo mereka siapa nama Tuhan Yesus, arti nama Tuhan Yesus, mereka nggak paham. Kebanyakan orang Kristen tidak paham arti nama Tuhan Yesus. Gitu. Nantilah saya akan jelaskan. Ini ada baru gabung ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pak Willy. Shalom. Selamat pagi. Jadi belajarlah untuk mengenal Tuhan Yesus itu. Banyak ngaku-ngaku Kristen, ditanya apa arti nama Tuhan Yesus. Keselamatan. Allah menyelamatkan. Itu bukan jawaban orang yang mengenal Tuhan Yesus itu. Artinya kalian belum betul-betul mengenal Tuhan Yesus. Izin Bang Bill, izin. Boleh? Nah, ya silakan. Ketika di Yesaya 63 ayat 16 itu gimana menurut Bang Bill di situ? Yesaya mana? Tentang Yahweh itu. Coba Yesaya 63 ayat 16. Coba baca. Yang itu Bapa kami Tuhan, namamu penebus Ya. kami sejak dahulu kala. Iya Pak salah? Samuel. Bagaimana pemahamannya Bang Samuel? Ini saya belajar ini. Ya ngapain dipahami lagi? Itu kan kalau ayat narasinya bersifat keterangan, nggak usah diterangkan lagi, udah terang itu. Jadi di situ bukankah engkau Bapa kami, ya Yahweh engkau Bapa kami, namamu penebus kami sejak dahulu kala. Jadi ya Bapa itu yang disebut Yahweh itu penebus. Yang di Yesaya 43-nya dia adalah satu-satunya juru selamat. Yang di ayat 9-nya Yesaya 63 kamu naik ke atas, dia bukan mengutus utusan tetapi dia sendiri yang datang menyelamatkan umatnya. Itu aja udah. Nggak perlu sekolah S3 begitu, STT nggak perlu sekolah. Udah cukup itu. Oke, saya mau tanya dulu Pak ya. Ketika ada ayat berbunyi begini, ya Yotevave engkaulah Bapa kami. Berarti kalau di situ Yotevave adalah nama Tuhan, Bapa itu berarti apa? Sebutan kepada Yotevave. Abraham juga disebut Bapa, setan juga disebut Bapa. Berarti Bapa itu hanya sebutan. Sama seperti Anda, aku panggil Pak Robert dengan kata Bapa, berarti Bapa itu kan sebutan. Betul tidak Pak Robert? Benar Pak. Benar. Kenapa? Tapi tentang Yahweh ini kan sudah dibilangkan oleh Nabi Musa itu sebagai nama Allah bangsa Israel gitu. Jadi sudah begini, name, kan? Bukan sudah proper name. Jadi ketika Musa bertanya tentang nama di ayat 15, baru Tuhan berfirman dan menjelaskan tentang namanya, yaitu Yotevave, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah namaku Ya, dan pengingatku sampai selama-lamanya. Nah itu dikonfirmasi di dalam Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yotevave, itulah namaku. Tuhan tidak pernah menyatakan nama yang lain selain nama Yotevave. Dan Tuhan Yesus adalah Yotevave Yasa. Nah ketika ada di situ ada sudah jelas itu adalah nama, ada ayat berbunyi, ya Yotevave engkaulah Bapa kami. Berarti Bapa itu hanya apa? Sebutan kepada Yotevave, benar kan? Benar. Tapi Yotevave di situ tidak dikatakan sebagai Yesus. Pak, sabar dulu Yahweh, Pak. kan? Sabar dulu Pak, sabar. Nanti itu saya akan jelaskan sampai situ Pak. Jangan dulu melompat-lompat. Saya mau tanya satu. Iya, saya akan jelaskan sampai di situ Pak, pelan-pelan. Nah,
Jadi di sini kita selesaikan dulu satu permasalahan. Kata Bapak ini dulu ya. Nah, ya Yotevave engkaulah Bapak kami, berarti cuma sebutan. Kenapa Tritunggal mengatakan bahwa kata Bapak itu adalah pribadi? Nipu nggak itu Pak kira-kira? Anda rasa nggak tertipu nggak dengan ajaran Tritunggal? Karena di situ jelas-jelas Bapak itu apa? Adalah sebutan, bukan pribadi. Nipu nggak mereka ini? Mungkin kalau ada Tritunggal yang mau naik untuk membantah silakan ya. Kira-kira Pak, menurut Bapak, apakah ajaran ini nggak menipu umat? Ketika Ya, mereka mengatakan Bapak itu adalah pribadi. Ya kalau bagi saya nggak ini apa Bil. Itu kan menurut konsep dari pihak mereka Pak. Ya, tapi kalau Bapak menggunakan kata Bapak itu sebagai pribadi itu membohongi orang nggak itu nanti? Nggak merasa iya, membohongi bisa. orang? Bisa dibohongi itu Pak Bil. Karena kita ini kan Kristen diajarkan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, sudah jelas bahwa kata Bapak itu jelas-jelas adalah sebuah sebutan, kok dibilang pribadi. Nah, kemudian Yotevave itu adalah roh. Keberadaannya adalah roh. Tentunya sebagai Tuhan yang suci, Yotevave itu adalah apa? Roh yang kudus. Kan nggak mungkin rohnya enggak kudus. Benar nggak? Ya benar. Nah. Demikian juga kan Yesus Kristus juga sebagai roh. Sabar. Jadi dalam arti Sabar. Yotevave yang Sabar. Yahweh sama Yesus itu kan dalam arti mempunyai Sabar. suatu dia sebagai maha kudus, Saya jelasin Pak, nanti saya maha jelasin. suci, maha hadir. Sabar Ya kan? Pak. Pak sabar, saya jelasin Pak ya. Saya jelasin. Di dalam alam semesta ini cuma ada satu roh pencipta, yaitu bernama Yotevave. Pekerjaan Tuhan itu yang disebut dengan roh Allah. Itu pekerjaan Tuhan itu yang tidak terlihat, itu dikerjai dengan roh Allah. Roh Allah itu berbicara pekerjaan Yotevave itu sendiri. Pekerjaan Tuhan Yotevave itu disebut roh Allah. Nah, roh Allah ini sendirilah yang menyatakan diri. Kalau dalam Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan. Yotevave ini sendirilah yang roh ini yang menyatakan diri di dalam daging. Dia sendiri. Nah, cuma persoalannya banyak yang tidak tahu ketika Yotevave ini penting Pak ya Pak Robert ya. Ketika Yotevave melakukan tindakan, dia membawa nama dan tindakan. Contoh, Yotevave Makadiskem, Yotevave Nisi. Ketika dia menyembuhkan, dia disebut Yotevave Rafa. Ketika dia menyelamatkan, dia disebut Yotevave Yasa. Disingkat namanya Yehusua. Ketika ditulis Yehusua dalam konteks Yunani tidak ada huruf yod, ditulis dengan nama Yeseu. Jadi Yesus itu adalah apa? Nama keselamatan daripada Yotevave itu sendiri. Cuma ada satu roh pencipta itu, roh itu sendiri yang menyatakan diri Pak. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai sini udah paham Pak Robert? Ya paham Pak Bil. Oke. Lanjut Pak. Yotevave sebagai dia yang berkata-kata kepada para nabi, dia disebut Sang Firman. Firman itu kata, dalam bahasa Inggris word kata, dalam bahasa Arab itu kalimah, kata. Dari kata logos. Alkitab tidak berbicara logos, tetapi Alkitab berbicara hologos. Logos dengan hologos itu dua makna yang berbeda. Hologos itu adalah apa? Predikat kepada Yotevave yang berkata-kata. Makanya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Karena hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan Bapa itu tentunya kita kenal dengan nama Yotevave. Itu Kejadian 1. Kita pergi ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada Sang Firman. Sang Firman itu adalah Allah. Sang Firman itu adalah Bapa. Bapa namanya Yotevave. Kembali lagi, Sang Firman itu adalah Yotevave. Dan Sang Firman itu tentang, bukan bersama-sama, tetapi di situ menggunakan kata tentang Yotevave. Dan Yotevave adalah Sang Firman. Ya
Jadi bukan firman nih, bukan perkataan yang menjadi Tuhan Yesus. Itulah kebodohan dan penipuan daripada ajaran-ajaran petinggi-petinggi tiga Tuhan ini. Mereka nggak tahu apa-apa tentang Alkitab. Jadi yang menyatakan diri itu bukan suara atau pikiran Tuhan, sehingga mereka itu bodoh. Mereka mengatakan di dalam Allah ada roh. Loh, bukankah Allah itu adalah roh? Masa di dalam roh ada roh? Allah memiliki firman. Loh, bukankah Allah itu adalah sumber? Kok dia memiliki firman? Dari mana dia memiliki firman? Kan ini rancu ini. Pemikiran Allah punya firman. Loh, nggak boleh ada mengatakan Allah punya firman. Ini rancu kerancuan. Dari mana dia memiliki firman itu kalau dia punya firman? Bukankah dia adalah sumber? Jadi yang dalam Yohanes 1 ayat 1 itu tidak berbicara firman atau perkataan, tetapi sang firman predikat yang menunjukkan bahwa dialah yang berkata-kata kepada para nabi. Predikat untuk menunjukkan bahwa perkataan nabi itu yang disebut dengan nubuatan yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Makanya dikatakan dialah sang firman itu. Segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kapan Bapa berbicara kepada Tuhan Yesus tentang perkataan ini dan itu? Selain inilah anak yang kukasihi. Gak pernah. Tetapi perkataan itulah yang menjadi nubuatan yang digenapi oleh pernyataan dia sendiri. Makanya di dalam Yesaya 43 ayat 10 jelas mengatakan, dan hambaku yang kupilih agar kamu mengetahui bahwa aku tetap dia. Hamba itu siapa? Tetap dia. Di belakang aku tidak ada Allah dibentuk, di depanku juga tidak ada Allah dibentuk. Makanya saya itu sangat hancur hatiku dengan pengajar-pengajar Tritunggal ini yang membodohi umat sampai tidak menjadikan umat Kristen itu apa? Bodoh. Tidak mengenal Tuhan. Makanya kita belajar ya. Kita jangan menyembah Tuhan, selalu kubilang. Kita jangan menyembah Elohim. Kita jangan menyembah Bapa, tetapi yang kita sembah adalah Yotevave Yasa atau Yesus Kristus. Sebagai penguasa langit dan bumi, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Sebagai penyertaan dia kepada kita, dia adalah Roh Sang Kudus. Sebagai sang pencipta langit dan bumi, dia adalah Bapa kita. Karena dia dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dari dia. Jadi kalau ditanya, kamu menyembah siapa? Kita menyembah Tuhan Yesus. Dialah Tuhanku, dia adalah Elohimku, dia adalah Bapakku. Jadi bukan menyembah Tuhan atau menyembah Allah, itu terbalik-balik, itu nanti kebingungan. Itu Pak. Jadi mengenal Tuhan itu tidak susah. Makanya Tuhan Yesus ketika dia menyatakan diri, dia tidak mencari ahli filsafat. Dia tidak mencari ahli-ahli Taurat untuk memperkuat statement dia. Enggak, yang dia cari ya. Makanya saya itu Pak Robert ya, terkadang saya lihat ya, Billy, kamu itu seperti ini, masa kamu lebih hebat daripada lebih hebat daripada pendeta-pendeta? Itu pernyataan mereka. Mereka lupa murid Tuhan Yesus tidak sekolah. Apakah murid Tuhan Yesus itu ya bisa dikatakan kalah dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang Farisi? Gak boleh begitu. Kita tetap mengutamakan siapa? Bahwa murid-murid Tuhan Yesus lebih pintar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Makanya bukan kalau kita manusia ya, kalau kita bersandar kepada Tuhan seperti murid-murid Tuhan Yesus di dalam Alkitab, mereka akan terheran-heran. Dari mana pengetahuan dia, sedangkan dia tidak masuk STT? Jangan tanya dari mana pengetahuan saya, padahal saya tidak masuk sekolah tinggi apa, teologi ya. Jangan tanya kalau kalian sebagai orang beriman. Tanyakanlah kepada dirimu, kenapa saya lebih memahami daripada para pendeta kalian yang mengajarkan konsep ketiga Tuhan? Bukan kuatku, bukan pintarku, tetapi itu semua dari karunia Tuhan Yesus. Tapi saya itu sering dihujat, saya sering dihina, saya nggak peduli. Karena saya yakin saya adalah rasul-rasul modern seperti murid-murid Tuhan Yesus yang direndahkan pada saat itu. Sampai timbul pertanyaan, dari mana pengetahuan mereka pada mereka tidak apa? Tidak sekolah atau tidak belajar. Itu fakta. Jangan samakan, jadilah Kristen yang benar, brother. Kenapa Tuhan Yesus tidak memilih
Akhlak Taurat orang-orang pintar pada saat itu coba pakai inilah. Susah kalau cuma beriman seperti itu, karena belum ada kesadaran ya untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya kasih tahu kau brother ya, kalau kamu sudah dekat dengan Tuhan, kamu tidak akan berani untuk menghujat. Itu persoalannya. Saya itu ketika saya mengenal bahwa Tuhan Yesus itu Bapa, ya, saya tidak lagi menyerang secara sadis seperti orang-orang Tritunggal kepada saudara-saudara Muslim. Tidak pernah. Karena saya ingin untuk mereka itu apa? Merangkul orang-orang di luar kekristenan dan mencambuk orang-orang Kristen yang bodoh. Umatku bodoh, umatku binasa karena bodoh dan tolol. Itu tertulis dalam kitab Yeremia. Tetapi saya merangkul orang-orang di luar kekristenan dengan apa? Kasih dan lemah lembut. Kalau sama orang Kristen tidak ada cerita, bodoh saya hajar. Billy, mau nanya dong, menurut lu Tritunggal nyembah siapa? Bukan Tuhan Yesus? Oke, coba kamu jelaskan apa itu Tritunggal. Gak usah banyak bicara. Aku juga akan menjatuhkan orang Kristen kayak kamu yang bodoh juga. Makanya aku mau tanya sama kau. Menurut, coba dengan mulutmu katakan, siapakah Tuhannya Tritunggal? Berani nggak kau ngomong? Coba jelaskan. Kau tuh juga bodoh, masa bodoh-bodohin orang. Kau baca ayat nggak? Kau jangan cuma ayat-ayat Yohanes yang kau baca. Baca juga ayat yang lain. Karena sifatmu firman Tuhan tertolak. Paham lu nggak? Saya jawab ya. Siapakah Tuhan Tritunggal? Tuhannya Tritunggal dan Elohimnya Tritunggal, bukan Tuhan Yesus. Siapa Tuhan mereka? Allah Tritunggal Maha Kudus. Itu Tuhannya Tritunggal. Saya jawab. Bukankah di dalam Ibrani 9 ayat 24, yang mengurapi yang Maha Kudusku hanya satu, Tuhan Yesus. Zakaria 14 ayat 9, dan pada hari itu Tuhan satu-satunya dan namanya pun satu-satunya, bukan Tritunggal Maha Kudus. Di luar ajaran Alkitab, ajaran iblis. Apakah kita patut untuk tunduk dan hormat kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, bukan kepada nama Tuhan Yesus? Besok-besok kalian orang-orang Tritunggal menghadapi cobaan, sakit dan penyakit, kalian bawalah nama Allah Tritunggal. Saya mau lihat. Kau jangan framing. Yang di mana saya framing? Sudah begini saja. Yang mana saya framing pertanggungjawabkan pernyataan kamu? Gimana orang Tritunggal itu menyembah Allah Tritunggal? Tidak, Bibi. Kau jangan framing. Kau stop sudah. Bro, kalau kamu nggak ada pengetahuan, belajar dulu ya, bro. Kau tadi bilang apa? Di mana saya framing? Orang-orang Tritunggal mengatakan bahwa yang Maha Kudus itu adalah Allah Tritunggal. Di mana saya framing? Nah, seperti itulah umat-umat Kristen yang bodoh tapi ingin berdebat dengan saya. Gak ada pengetahuan apa-apa. Sekarang kalian tahu nggak, menguduskan Allah Tritunggal Maha Kudus itu adalah dosa. Coba. Gak apa-apa, hinalah, hujatlah saya demi Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus. Apakah kita sebagai orang Kristen harus tunduk dan patuh kepada Allah Tritunggal Maha Kudus? Yang menolak tekan satu. Mana yang lebih tinggi, Tuhan Yesus atau Allah Tritunggal Maha Kudus? Yang menolak Allah Tritunggal Maha Kudus tekan satu. Biar mereka tahu bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pantas dan layak kita sembah. Bil, yang tadi dinaikin Bil, biar sah kalau lo nurunin. Soalnya nggak enak juga. Coba naikin. Gue mau membuktikan Billy framing apa tidak. Coba dibesarin saya nih. Kasihan juga dia di framing begitu kan. Nah, nggak apa-apa, kita buktikan dulu. Coba dinaikin. Siapa namanya tadi? Siapa dia namanya? Oke. Dia bilang saya framing, oke. Biar saya buktikan Billy bukan framing. Ada ketemu nggak? Kalau nggak ketemu ya udah. Nanti giling Bil, kalau orangnya ada, kasih Wahyu 7 ayat 10 atau yang tadi, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata Allah dan anak domba. Terus ini ayatnya Wahyu 22 ayat 3 ya.
Atau Wahyu 22 ayat 1 bisa. Nah, ayat 3-nya, maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba. Nanti tanya sama mereka, kamu menyembah kepada siapa di sini? Tanya sama mereka di situ. Jangan disinggung teks aslinya dulu. Suruh mereka jawab biar nggak framing. Itu aja, Bil. Lanjut, Bil. Tuh. Jadi teman-teman jelas ya. Jika kita tunduk dan ada tertulis loh, saya ambil ayatnya ya. Untuk Abang Willy, Bang Amin, harusnya saya mohon undur diri dulu. Kasihan yang lainnya mungkin ada yang mau naik lagi. Oke Bang, oke. Iya, terima kasih ya Bang Willy. God bless, sehat selalu Bang. Amin. Oke, ada tertulis, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya tambahin. Akulah Tuhan Yesus Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kalian ganti dengan Tritunggal Maha Kudus. Apakah ini adalah kebenaran atau tidak? Oke, Mbak Robert. Bagaimana tanggapan Mbak Robert? Baik, Babil. Dari Ya, ayat mantap. yang Babil angkatkan untuk kita lihat bahwa perkataan di situ akulah Tuhan Allahmu itu kan merujuk kepada Yotevave, YHWH itu Yahweh ya. Karena itu saat itu kan Allah bagi bangsa Israel ya. Ya, tapi karena Tidak bisa dikatakan di situ nanti Allahku Yesus apa? Tuhan apa? Tuhan Yesus ya, Yesus Tuhan begitu ya. iyalah. Enggak, Lalu enggak berarti pernah ada dikatakan di perjanjian lama gitu Bang Bil. Nanti rancung juga kita pemahaman ini. kan saya sudah jelasin bahwa Yotevave adalah Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega, yang tak berawal dan tak berakhir. Nanti dalam Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, akulah juru selamat, tidak ada. Akulah Yotevave, juru selamat, tidak ada juru selamat selain aku. Ya, benar juga itu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu adalah Yotevave itu sendiri, brother. Nanti siapa yang duluan antara Tuhan Yesus dengan Yotevave? Bukan persoalan siapa duluan Babil, pemahaman nanti salah kita lagi Loh, belajar. salah ini, di Bang. mana? Tuhan Yesus adalah begini, Yotevave Babil, itu sendiri. Waktu YH menyatakan jati diri di Abraham itu kan sebagai aku adalah aku, Asher adalah dalam arti Baca ayat 15-nya. yang ada dan yang sudah ada gitu Pak. Iya. Baca ayat 15-nya. Di situ dia menyatakan namanya Yotevave. Jadi Ya, Tuhan Bang. Yesus itu, iya. Nah, sekarang ini 10 hukum kan ini masih berlaku sampai saat ini, betul? Iya benar, tapi di Nah, Abraham dia belum menyatakan nama Pak Bil. Dia baru menyatakan jati dirinya, bukan sebagai proper Babil. Terbalik. Bukankah aku sudah dikenal, tetapi dia belum menyatakan diri. Dalam Kejadian 8 ayat 21, dalam Ulangan 8, hanya kepada Musa lah Tuhan menyatakan diri. Kepada Iya, Abraham hanya menyatakan nama. Makanya Iya, saya benar, iya. Sebelum Abraham juga kepada Musa, kepada Nabi Nuh, mereka juga tahu tentang nama Yotevave. Makanya jangan heran kalau mereka mengatakan begini, Yotevave itu adalah nama dewa. Kalau kita lihat dari anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, ya, Mesir itu ditemukan tentang dewa Yehova, itu adalah Yotevave itu sendiri yang mereka adakan. Bukankah Nuh sudah mengenal Tuhan Yotevave? Bagaimana mereka mengenal Tuhan kalau tidak menyatakan namanya? Jadi ketika di bawah ayat ini, kan ini masih sampai sekarang. Kalau Tuhan ini bukan ada, Tuhan di sini bukan Yesus, ada berapa Tuhan memang? Berarti lebih daripada satu. Benar, Nah, benar. maka di sini,
Jadi di sini makanya ya, ketika Tuhan Yesus berkata begini, baptiskanlah mereka. Ini saya masuk ke teks asli ya. Baptiskanlah mereka dalam satu nama, Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Sang Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus membaptis di dalam nama apa, Pak Robert? Ya, Kisah kalau 410 ayat 48. sesuai yang tertulis dalam nama, satu nama. Nama Yesus kan? Nama Yesus, ya Betul itu. Karena kalau Tuhan Yesus bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti murid-murid Tuhan Yesus apa? Salah. Bukankah Alkitab itu ditulis oleh Roh Kudus itu sendiri? Nggak mungkin salah. Iya, pada saat itu juga kan Yesus kan ada di dunia dan dia ajarkan buat murid-murid pun demikian. Dalam Betul. soal baptisannya hanya Iya. dalam satu nama. Dalam satu Itu nama. seperti tertulis ya di Alkitab. Perjanjian Makanya- baru. Iya. Itu setelah Yesus ada. Iya, setelah Tuhan Yesus terangkat, mereka membaptis di dalam nama Yesus. Satu nama lagi gitu, Pak. Iya, dalam nama Yesus. Berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kan siapa kalau bukan Tuhan Yesus? Berarti murid-murid Tuhan Yesus salah dong membaptis. Kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan Tuhan Yesus. Tuh. Jadi sinkron dengan ayat ini. Nah, datang-datang kita orang-orang menguduskan Tritunggal Maha Kudus. Itu kelewatan itu, penghujatan itu. Silakan Pak Amin. Pak Willy masih monitor, Pak Willy? Orangnya masih ada gak tuh yang tadi katanya menyangka bahwa yang disembah mereka itu adalah Allah Tritunggal, kata mereka asal. Izin ya Bil ya, dengarkan baik-baik. Jadi sesederhana itu sudah. Baptisan yang ditata layankan di dalam gereja ini adalah baptisan yang memakai air di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Selain daripada nama itu kita tidak mengakui baptisan apapun, saudara. Jadi ada di antara saudara-saudara kita ini yang sudah pernah menerima dalam tanda kutip baptisan, tetapi bukan di dalam nama Allah Tritunggal. Yang cukup umum yang saya percaya kita semua mungkin jangan-jangan pernah tahu, saudara, ada baptisan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak menganggap Anda sudah dibaptis. Kenapa, saudara? Karena Yesus Kristus bukan Bapa, Yesus Kristus bukan Roh Kudus. Jadi kalau ada dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, seolah-olah Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, kita anggap Anda belum dibaptis, saudara. Di sesederhana itu, saudara. Baptisan ini dan ditata Jadi layankan yang Bil katakan benar ya, yang disembah adalah Tritunggal Maha pakai air. Kudus. Baptisannya aja Tritunggal. Sederhana itu ya Min ya. Nah, pertanyaan gue Min, itu orang nama mirip lo Min. Lanjut Min. Kutu kupret. Jadi Bapak Pendeta itu apakah tidak pernah melihat bahwa ada 4 ayat semua para rasul hanya membaptis dalam nama Tuhan Yesus? Nggak ada para rasul membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kacau kan pendeta kan? Pendeta loh tidak mau mengakui dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, sedangkan para rasul, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berarti tidak ada salahnya Billy mengatakan yang disembah adalah Tritunggal Maha Kudus. Lanjut Bill. Oke. Jadi kalau kita beriman tidak tunduk kepada apa? Kepada apa yang tertulis dalam nats Alkitab. Artinya kita itu mengikuti apa? Setan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Hanyalah kau iblis, karena kamu hanya menjadi batu sandunganku. Engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Tuhan, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Dan kalian mengikuti ajaran manusia. Kalian Kristen-Kristen yang terkutuk sesuai dengan Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Yang kita harus andalkan adalah firman Tuhan, bukan firman manusia." Itu teman-teman. Oke, Pak Robert, ada mau ditambahkan sebelum saya naikin orang? Nah,
Oke, makasih Pak Bill. Saya setuju aja penjelasan Pak Bill, tapi lebih mempertegas lagi. Coba kita melihat dari tadi kan Pak Bill angkat dari Yohanes 1 ayat 1. Kita masuk di Yohanes 1 ayat 11 itu pernyataannya gimana itu? Di situ Yang juga mana? saya lagi kalau membaca saya Sabar Yohanes Pak 1 ayat Robert. 11. Sabar Pak Robert. Ini ada yang masuk tadi. Ini dia orangnya Pak Amin. Yang menyambi di ini Oh, iya, iya, si iya. Oke. orangnya yang di atas ini dia ya namanya Jesus Blessing ya. Di situ tuh. Kamu ini sebenarnya Muslim atau Kristen sih bro? Soalnya benderanya bela Palestina gitu. Buat apa lu mengaku beragama tapi lu nggak punya jiwa yang punya agama, oke? Oh, kamu Muslim ternyata ya. Kukira kau Islam. Turun aja lah. Muslim sama Islam sama, Bil. Bicara sok kenegarawan, padahal dia sendiri sudah kafir. Orang Islam yang berbicara sudah itu di situ penyangkalan untuk membela itu sudah kafir dia itu. Sudah dia itu. Dia membela Tritunggal Maha Kudus tadi sudah neraka dia itu. Sudah syirik dia itu. Sekali Bill, tinggal kita lihat aja di YouTube tuh kayak ini, hadirkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam keluargamu. Yang disembah ya Tritunggal Maha Kudus. Ini lo banyak lo di YouTube. Mau ngeles apa lagi? Yang Bill katakan benar. Tuh Tritunggal Maha Kudus di kitab suci. Yang disembah adalah Tritunggal Maha Kudus. Oke, Mas Jo, selamat pagi. Mas Jo. Halo, Mas Jo. Enggak ada suara, turunkan aja lah supaya kalau akunnya banyak boleh aja lah bertahan, cuma sedikit. Cibun, selamat pagi Cibun. Selamat pagi Bang Billy. Ya, gimana? Aku mau nanya dulu ke Bang Amin Wijaya. Bang, ini Bang Amin Wijaya temannya Bang Sang Debaters kah? Iya. Oh iya. Iya bro. Iya Bang. Kemarin baru kontak-kontakan juga lagi. Ada yang telepon saya kan, yang pas lagi digeruduk si anak Batak gitu. Saya lagi di jalan, saya nggak tahu, terus saya sambungin dengan sang debater. Kebanyakan kan dia yang update dengan anak Batak. Iya. Ya soalnya waktu abang dulu suka live di Sang Debaters itu ya saya nontonin juga. Iya. Terus hampir setahun saya YouTube saya nggak aktif, terus baru tahun ini saya aktif, tapi saya lagi bela yang itu, yang ibu-ibu yang dikorbankan karena politik gitu, ke arah politik saya. Nah, aku mau nanya Bang Amin. Jadi posisi Bang Amin Wijaya dulu masih aktif sama Bang Sang Debaters di YouTube itu, apakah abang posisinya itu masih sudah tidak mengimani Tritunggal atau ada perubahan? Saya 3 tahun yang lalu dibaptis oleh Joshua Tewu bro. Dan semua juga masih, ketika saya gini ya bro, prinsip saya ketika saya naik di Sang Debater, saya harus mendukung Sang Debater. Tapi kalau ada yang saya tidak setuju, saya tidak akan pernah mau naik gitu. Saya lebih baik daripada saya kehilangan persahabatan yang udah dari 2009, dari dia ngomong ya 2009 gitu. Begitu juga dengan roomnya Mikana kan, roomnya Mikana baru saya di TikTok 1 tahunan ini bro. Nah Mikana pertama kali saya kan ada Jeki Sembiring dan sebagaimana, dan saya harus mendukung perkataan yang harus di atas komal. Saya tidak boleh bertentangan gitu bro. Dan saya orangnya sebenarnya sih I don't care. Saya dengan umat Islam saja. Saya nggak pernah mau
peduli agamamu Islam mau apa ke masa bodoh gitu kan. Kalau di YouTube saya baru tahu ya pergerakan saya yang saya tolong juga kebanyakan itu juga banyak yang muslim dan saya bersahabat. Nah itu aja yang di luar daripada konteks satu iman. Nah ini mengenai doktrin saya nggak pernah peduli bro. Dan kenapa saya harus berpihak bro pada satu? Ketika saya berusaha untuk meredam ini bro, waktu itu ada si Justin, saya sampai maki-maki dia. Saya bilang, kamu turun ke bawah, kita bergandengan tangan, kita bela ini gereja-gereja yang lagi sedang bermasalah. Lalu berapa kali saya mau dikatain apa? Gila, martirkan Amin Wijaya, namus. Saya mau taruh sendal ke mulutnya Amin Wijaya. Kurang ajar gak bro? Saya berpihak bro. Saya bilang ini udah keterlaluan. Itu Justin yang ngomong? Namus yang mau masukin sendal ke mulut gue. Terus si siapa lagi yang martirkan, si Royes yang bidat segala. Nah Justin lagi waktu itu gue tantangin, gue tunggu kita turun di bawah, kita bela gereja, kita melakukan aksi di jalan gitu. Dan banyak alasan Justin. Dan kalau si bro Cibun ya tadi Cibun ya berarti sudah ngamatin saya lama ya, tahu gerakan saya pasti dong bro. Aku lebih ini sih bang, waktu itu di Sang Debaters selamanya, cuma saya lihat Bang Amin kan sering muncul di situ, jadi saya sekali tahu aja. Ya misalnya Saya tanya dulu Cibun. bentar, izin Billy, bentar. Misalnya Sang Debater mengatakan Yudas ada di surga, pendapat saya dengan dia berbeda. Saya nggak sependapat dengan dia. Dan saya nggak mau naik kalau ketika itu bro, dan saya nggak mau dukung, dan saya pun nggak mau menentang, biarkan saja. Jadi nanggap ya bro ya, saya menghargai persahabatan yang sudah lama gitu. Oh ya, itu kalau itu saya ngerti bang. Cuma yang saya belum dapat itu karena abang tadi jelaskan 3 tahun yang lalu dibaptis oleh Joshua Teu. Tolonglah dibagi bang, apa yang menjadi titik balik sehingga boleh bergabung dalam gerbongnya Joshua Teu. Karena apa? Ketika perdebatan itu terjadi ya bro ya, dan ketika lagi hangat-hangatnya Joshua Teu pada waktu itu diserang sama si siapa yang di penjara itu, aduh, bukan MKC yang di penjara, yang Kristen yang menghujat Al-Quran, yang pakai kata Allah terus pakai kata-kata jorok itu. Gracia Velo. Nah, terus muncullah dibawa lagi Fatima nggak membalas, akhirnya di itu, dan di situ Joshua Teu membuka dirinya untuk didatangin. Saya datang ke sana, termasuk saya undang Fatima, saya undang Khairul Anwar, semua datang. Yang terjadi di sana malah kita ketawa ngakak. Dan yang kedua untuk selanjutnya ya bro, dari saya pertama kali dibaptis, saya dibaptis umur 21 bro. Sekarang saya 51, 30 tahun yang lalu. Dari sejak saya dibaptis, saya sudah saya doa manggil Yesus itu Bapa bro. Dan begitu saya mengatakan Yesus itu Bapa, langsung bidat, kurang ajar gak bro? Coba kita tanya dulu sama Cibun ini. Dia ini menuankan Yesus atau Tritunggal Maha Kudus? Ya, aku Tritunggal bang. Berarti Tuhan kamu Tritunggal Maha Kudus. Iya. Bagaimana bisa ada yang kudus selain Tuhan Yesus? Ya Berarti ada 2 yang kudus. Kalau tanya jawab itu ntar lu bang, aku boleh nggak sama bang Amin dulu bang? Ini karena soalnya saya Dia teman lama. Apa biarin aja. Izin ya Bil. Izin bang ya, mohon maaf ya bang. Nah itu terus gimana bang Amin? Tadi belum dapat aku. Jadi poin-poinnya, titik baliknya apa bang? Ya titik baliknya itu ya saya meneliti lagi. Saya dulu nyebut diri bro, tahu saya pembela Tritunggal, betul kan? Sang Debater Tritunggal. Tapi saya memanggil Yesus itu Bapa bro. Dan ketika mulai ramai gitu bidat, saya manggil Yesus itu Bapa bidat. Disitulah menjadi titik balik saya. Dan apalagi ketika saya sudah mau dimartirkan, mau taruh sendal di mulut saya, ini kurang ajar. Makanya kemarin saya menentang Tritunggal adalah kasih pahala lu pitak gitu. Berarti bisa bukan saya simpulkan lah, mungkin saya duga berarti ada di situ faktor orang-orang Tritunggal yang menyakiti hati Pak Amin ya, intinya begitu ya Pak ya?
Terutama sekali saya mengatakan Yesus itu adalah Bapa, bro. Nah, kalau Yesus itu adalah Bapa berarti, dan terus saya teliti lagi dari PL maupun sampai dengan PB. Dan bahwa PL dengan PB itu saya teliti berbicara tentang monogenes theos, yaitu monoteis. Termasuk Samuel dari dulu nih 3-4 tahun yang lalu dia sudah setelah saya sih sangat bertentangan dengan Samuel, tapi kita sering ketemuan, saya nggak pernah mau membahas tentang doktrin gitu. Nah, tanya Samuel tuh, Samuel saya lawat tanya Samuel, iya gak Sam? Iya. Sukito ini. Samuel Sihaan tahu ya bro ya, Samuel ini temannya sang debater juga. Dan kita mau ribut gak antara aku Samuel dengan sang debater, nggak pernah mau ribut. Cuman yang baru-baru muncul di TikTok ini yang pada kurang asem. Pemain baru ya bang ya? Pemain baru, betul gak? Yang lama-lama kayak Fatima Saktia, kayak si siapa namanya Fadila ya, Fadila, Hafiz apa? Mana mau? Dan mana mau saya juga menyenggol mereka bro. Iya. Bener gak? Dan bro juga tahu yang saya bela, yang saya tolong ketika mereka bermasalah, Tritunggal lu bro. Dengan aksi-aksi saya turun di jalan. Benar gak? Gereja HKBP Tritunggal bukan bro? Iya bang. Betul gak? Tapi di TikTok ini pada kurang ajar. Bacotnya gede, aksinya nggak ada. Menurut bro, ketika saya membela MKJ, ketika saya turun di jalan membela HKBP, taruhannya nyawa gak bro? Nyawa bang. Nyawa bro. Bagi Tritunggal tetap aja bidan. Martir kan Amin Wijaya. Mohon maaf bang, itu saya koreksi dulu, itu mungkin 1-2 bang, jangan disebut Tritunggal semua. Banyak bro, bom Ya bro. banyak, oke lah. Lihat bom. Oke, saya akui. Saya akui. Ina Ya. Wijaya. Oke bang, oke. Tahu gak bro, yang pertama kali di Yusuf Manubulu ketika terjadinya dimulai buka tanya jawab ya bro tahu? Saya bro, ketika saya sibuk masih dihubungi, saya lagi di jalan, akhirnya saya bawa Samuel. Bom itu terakhir baru. Tanya bom ini Samuel ada? Bisa WA saya, bro suruh Mikana masuk ke room saya bro. Naik ke ubun otak saya bro. Kamu tuh siapa? Kamu orang baru nyuruh saya. Jenderal Tobing aja nggak bisa nyuruh saya. Jenderal lebih kamu siapa? Saya dibahas sampai 3 konten. Saya bikin konten, saya bilang oke, kamu yang ini ya, katanya lu jual gua beli sekarang lu jual gua borong 3 bulan gua akan membahas tentang pengajaran lu. Itu bom bro ya. Ya mudah-mudahan lah Bro, Amin. Bro, jadi begini, maksudnya gini Min, maksud dugaan dia, Amin jadi benci oleh karena kesalahan oknum, bukan kesalahan doktrin atau dogmanya, begitu ya bro ya? Iya, saya menduga di awalnya. Bentar Min. Iya. Bentar Min. Ya memang bagus sih, kata-kata bro ada benernya juga. Memang gara-gara segelintir orang yang membawa nama Tritunggal, Amin jadi benci misalnya. Tapi saya kasih tahu bro, abad 5 sampai abad 15 bro, zaman abad ke-8 bro, itu Tritunggal itu menghilangkan nyawa orang 50 juta bro. Queen Mary setelah abad 15 bro, kurun 2 tahun saja itu menghilangkan nyawa 300 orang yang sesama Tritunggal bro. Itu yang Protestan melawan Katolik. Jadi totalnya 50 juta 300 bro. Itu bro. Itu aja ya bro ya, lanjut. Dan bentar dulu ya Pak Robert, gini ya bro ya, kan saya sudah jelaskan 3 tahun yang lalu bro, lihat di YouTube nama yang diberikan Joshua Teu, Amin Blessing, itu saya dibaptis 3 tahun yang lalu bro. Dan saya sudah, artinya saya sepaham dengan dia, Yesus itu adalah Bapa bro. Tapi kan bro juga tahu saya masih pasang debater, saya masih di mana membela Tritunggal. Saya orang yang nggak pernah peduli lu doktrin lu apa, I don't care. Tetapi ketika teman-teman saya banyak laporan, Daniel, Billy, banyak yang telepon saya dibidarkan Bang Amin, saya dibidarkan. Saya bilang ini siapa sih yang preman-preman berbaju rohani? Karena saya bro, sayanya juga mau dimartirkan. Coba bro. Di situ saya langsung memihak. Saya harus memihak ini. Bro, tahu gak kayak Samuel, kayak Billy, berapa kali dipancing untuk dilaporkan bro. Mikana disiapkan laporan oleh siapa? Ina Wijaya bro. Kurang ajar gak bro? Kalau yang orang-orang dahulu, apologet dahulu, ada
ada gak sih sesama teman mau saling Nggak ada, melaporkan? lapor-lapor nggak ada bang. Nggak ada, betul gak bro? Iya, Zaman nggak ada. sekarang lihat bro. Sekarang aja. Sekarang bro, sama kita bro. Gimana saya, mohon maaf ya, gimana nggak saya mual bro? Akhirnya sekarang Lina Wijaya masuk daftar ya ini. Masuk daftar. Samuel berapa kali mau dipancing, Billy berapa kali mau dipancing, mau dilaporkan, betul gak? Gara-gara yang mengkritik LAI. Oleh siapa? Gabriel tuh. Saya harus memihak. Sama si siapa kelompoknya si Sofi lagi waktu itu naik ke atas. Samuel ya, masih ingat ya saya pakai lambangnya Sofi, siapa namanya? Itu heboh sampai si Pesara apa? Ini heboh katanya lu mau dilaporkan. Memang gue yang nantang. Ketika Samuel lagi ini, gue yang naik, gue buka open camp, saya Amin Wijaya. Laporkan saya. Bilang saya adalah salah satu dari petolawan. Laporkan saya Amin Wijaya. Orangnya naik bro, pakai lambangnya Sofiatul Al-Hayat. Besok pagi saya akan ke PGI. Jangankan ke PGI, kamu laporkan saya ke MUKI. Kamu tahu MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, bro, tahu ya? Baru dengar saya bang. MUKI yang ininya PGI kan Pak Eka Mawadin. Kamu bilang Pak Eka, sekjennya itu sekarang Waketum, kenal gak Amin Wijaya? Jangan kamu laporkan saya ke Baris besok di wajah saya. Laporkan gitu. Samuel tuh mau dilaporkan, saya naik, saya bilang apa-apaanku saling lapor. Ini saya Amin Wijaya, laporkan saya tantang, ini Samuel nih, ini ada orangnya, benar gak saya? Heboh, sampai ada yang WA, kamu katanya mau dilaporkan. Iya, saya yang nantang, karena mereka mau melaporkan Samuel segala. Bukan 1, 2, 3 bro. Kalau 1, 2, 3 oknum, tapi kalau ini banyak bro. Ya itulah aku merasakan kekecewaan yang luar biasa ya dari Pak Amin ya. Betul nggak? Kalau kamu jadi saya pasti akan memihak bro. Apalagi kita lihat kayak Samuel, kayak Mikana, Mikana memberitakan tentang apa? Alkitab.